Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Media Mane Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabatku muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Senin, tepatnya pada pekan biasa ke-15 sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama berefleksi dan belajar sahabatku dari Injil Matius. Maka sahabatku yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan, hikmat, sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada diriku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobatku muda dan saudara-saudaraku, refleksi pada kesempatan ini sahabatku, bahwa sabda Tuhan dikatakan di firman Tuhan tadi begini sahabatku, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sahabatku yang terkasih, jangan ditafsirkan bahwa Yesus menganjurkan kekerasan atau perang sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, yang dimaksudkan Yesus ialah karena ia memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka ia akan menghadapi perlawanan dari orang-orang yang selama ini menjadi pelaku korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, mereka terusi dan tidak nyaman lagi melakukan kejahatan sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Injil pada kesempatan ini hendak menegaskan bahwa mengikuti Yesus itu adalah pilihan radikal. Dalam arti seperti ini sahabatku, artinya menuntut totalitas dan tak bisa setengah-setengah sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, jalan mengikuti Yesus itu adalah jalan salib. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ini hanya bisa dilakoni bila orang telah memilih dan memeluk Yesus sebagai nilai tertinggi dalam hidupnya, sehingga hal-hal lain sifatnya itu sekunder saja sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada,
Jika demikian sahabatku, maka seorang pengikut Kristus bahkan tak takut kehilangan nyawanya karena aku. Aku di sini adalah Tuhan sahabatku. Sebab ia akan memperolehnya. Nah, ini penggalan ayat dalam firman Tuhan tadi sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, ia sanggup menanggung segala resiko dari pilihannya mengikuti Yesus Kristus. Sahabatku yang terkasih, hal ini tak mungkin dilakukan oleh orang yang imannya masih setengah-setengah sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada sobat Kolam Muda, contoh dari orang yang imannya masih setengah-setengah ialah orang yang melakukan kewajiban beribadah serta mempersembahkan korban di rumah Tuhan, tetapi di belakang ia terus melakukan kecurangan, korupsi, dan ketidakadilan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada sobat Kolam Muda, inilah yang dikritik keras oleh Nabi Yesaya sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih di dalam Kristus sobat Kolam Muda, kalau kita melihat kembali flashback dalam kisah Nabi Yesaya, Yesaya mengkritik keras hal-hal tersebut sahabatku. Yesaya menegaskan bahwa Allah tidak akan sekali-kali menerima doa dan persembahan orang semacam itu sahabatku. Kecuali jika orang itu berhenti berbuat kejam dan jahat, lalu belajar berbuat baik serta membela hak-hak orang-orang lemah, serta para anak yatim dan janda sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada sobat Kolam Muda dan saudara-saudaraku, maka pertanyaannya sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sudahkah kita sepenuhnya mengimani Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ataukah kita masih setengah-setengah? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kolam Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga kami semakin mengimani Yesus dan total mengikutinya ya Tuhan. Pagilah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, berefleksi bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita semakin mengimani Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita semakin menjadi berkat dan tidak setengah-setengah. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.